Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk share screen untuk mempresentasikan pola produksi dan analisis manajemen proyek untuk mata kuliah Manajemen Operasional 1. Kali ini akan mengangkat tema pola produksi dan analisis manajemen proyek yang akan dipresentasikan oleh saya Agus Rianto dari kelas MJ302 mata kuliah Manajemen Operasional 1, Prodi Manajemen PJJ S1. Pokok bahasan kali ini adalah yang pertama pola produksi, lalu yang kedua manajemen proyek. Kita mulai dengan yang pertama, soal pertama yaitu pola produksi. Kasus 1. Pola produksi PT HH mempunyai pola penjualan per triwulan dalam unit sebagai berikut dan diminta untuk menentukan pola yang cocok bagi perusahaan tersebut. Di sini tertera triwulan 1 dan triwulan 2 sampai triwulan 4 jumlah permintaan per unit. Perusahaan akan memenuhi penjualan tersebut dengan salah satu alternatif pola produksi berikut ini. 1. Pola konstan sebesar 1.000 unit tiap triwulan. 2. Pola bergelombang sesuai dengan gelombang permintaannya. 3. Pola moderat di mana pada triwulan pertama dan kedua sebesar 800 unit dan triwulan ketiga dan keempat sebesar 1.200 unit. Informasi lain yang ada dalam perusahaan adalah sebagai berikut. 1. Biaya simpan Rp250 per unit per triwulan. 2. Biaya subkontrak 600 unit. 3. Biaya kerja lembur 200 unit per triwulan dan biaya kerja lembur harus dibayar bila produksi melewati 1.500 unit per setriwulan. 4. Setiap pertambahan 100 unit produksi akan diperlukan labor turnover cost Rp15.000, sedang bila kurang dari 100 unit sebesar Rp25.000. 5. Kapasitas maksimum mesin yang ada 2.000 unit per setriwulan. Diminta tentukan pola produksi mana yang sebaiknya dipilih oleh perusahaan. Kita menjawab dengan karakteristik pola gelombang. 1. Produksi mengikuti permintaan triwulan. Pola produksi bergelombang memiliki fleksibilitas tinggi dengan menyesuaikan kuantitas produksi berdasarkan permintaan triwulanan seperti 400, banding 1.100, banding 1.300, dan 900 unit. 2. Minimkan biaya tambahan. Dengan pola bergelombang, biaya simpan, lembur, dan subkontrak berjumlah nol karena produksi secara presisi sesuai kebutuhan sehingga efisien. 3. Penyesuaian kapasitas produksi. Memaksimalkan efisiensi dengan mengatur kapasitas produksi untuk menghindari kelebihan atau kekurangan persediaan. Biaya perputaran pola bergelombang. Perhitungan biaya berdasarkan perubahan produksi, pola bergelombang menghasilkan biaya perputaran karena adanya kenaikan dan penurunan kuantitas produksi antara triwulan, seperti kenaikan 700 unit pada triwulan 1 ke 2 yang menghasilkan biaya Rp1.005, Rp105.000. Biaya perputaran variabel setelah kenaikan produksi pada triwulan awal, penyesuaian minor pada triwulan 2 ketiga dengan biaya Rp30.000 dilaksanakan untuk menjaga efisiensi. Dampak perputaran negatif. Penurunan produksi yang signifikan pada triwulan 3 ke 4 menghasilkan biaya Rp100.000, memberikan dampak pada struktur perencanaan biaya. Total biaya pola bergelombang. Total pengeluaran efisien pola produksi bergelombang menghasilkan total biaya sebesar Rp235.000 untuk seluruh proses produksi sepanjang tahun tanpa biaya tambahan lainnya. Komponen biaya utama, biaya turnover, menjadi satu-satunya pengeluaran signifikan mencerminkan efisiensi pola ini dalam meminimalkan biaya lembur, simpan, dan subkontrak. Keseimbangan biaya dan produksi. Dengan menggunakan pola bergelombang, perusahaan berhasil mencapai keseimbangan antara biaya dan kebutuhan produksi triwulanan secara efisien. Soal kedua, manajemen proyek. Manajemen proyek
Perkiraan waktu untuk proyek tambahan, proyek pembuatan lini produksi pada sebuah produksi elektronik di Tangerang adalah sebagai berikut. Kita bisa lihat di tabel berikut, lalu diminta menggambarkan jaringan proyek, lalu hitunglah slack time-nya, dan tunjukkan jalur kritis pada proyek ini. Yang pertama adalah perhitungan durasi dan CPM. Definisi CPM, metode jalur kritis atau Critical Path Method, digunakan untuk menghitung jadwal proyek dengan mengidentifikasi jalur terpanjang yang mempengaruhi durasi total proyek. Analisis lintasan maju, earliest start atau ES, dan earliest finish atau EF. Dihitung untuk setiap tugas berdasarkan durasi dan ketergantungan antar tugas. Analisis lintasan mundur, latest start atau LS dan latest finish atau LF. Dihitung memastikan adanya sinkronisasi antara tugas tanpa penundaan proyek secara keseluruhan. Data durasi. Pada proyek tertentu, semua kegiatan memiliki waktu mulai dan selesai yang diperhitungkan. Misalnya, A sama dengan 6 jam, B sama dengan 7 jam, hingga G sama dengan 4 jam. Memberikan referensi durasi akurat. Waktu luang. Definisi waktu luang atau slack merupakan periode waktu bebas yang dimiliki tugas sebelum memulai mempengaruhi jadwal proyek secara keseluruhan. Metode perhitungan slack dihitung dengan rumus LS. Diambil LS atau LF, diambil IF yang memberikan gambaran tentang fleksibilitas waktu tugas. Aktivitas dengan slack terbesar dalam jangka tertentu, kegiatan E memiliki slack terbesar 5 jam, diikuti oleh kegiatan B dengan 2 jam, sementara tugas lain tidak memiliki slack atau 0. Pemanfaatan slack memaksimalkan penggunaan waktu luang pada elemen non-kritis, meningkatkan efisiensi proyek tanpa mempengaruhi jadwal akhir. Jalur kritis. Definisi jalur kritis adalah rute dengan durasi terpanjang yang meliputi tugas-tugas tanpa slack yang secara langsung menentukan penyelesaian proyek. Identifikasi jalur kritis dalam contoh proyek. Jalur kritis terdiri atas A, C, D, F, G dengan durasi total 29 jam. Memastikan fokus pada elemen-elemen tersebut sangat penting. Pengelolaan risiko dalam jalur kritis. Kegiatan dalam jalur ini harus dimonitor ketat untuk mengurangi risiko keterlambatan yang dapat mempengaruhi keseluruhan jadwal proyek. Prioritas pengelolaan. Jadwal proyek yang efisien menuntut pengalokasian sumber daya optimal pada jalur kritis untuk penyelesaian tepat waktu. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.